Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan rahmatnya, di mana kita memasuki minggu pertama di bulan Februari dan juga di bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Tidak terasa bagi kita bahwa Siyamul Ramadan, puasa Ramadan semakin dekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjangkan umur kita, mempertemukan kita di bulan Ramadan tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah, yaitu luasnya cakupan zikir atau sedekah, luasnya makna sedekah. An Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar semoga Allah meridainya, ia berkata, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwa ada sekelompok manusia mereka berkata kepada Nabi, sekelompok sahabat, dia langsung berkata kepada Nabi, bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang yang punya harta. Ahlul duthur adalah ahlul amwal, ya, orang-orang yang punya harta, mereka pergi bil ujur dengan membawa pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qal, maka ketika itu Nabi katakan kepadanya, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian sesuatu yang kalian bisa sedekahkan? Lalu Nabi katakan, inna bi kulli tasbihatin sadaqah, sungguhnya setiap tasbih yang diucapkan itu adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir yang diucapkan adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid, ungkapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil yang diucapkan adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf sedekah. Nahyu anil munkar sedekah. Wa fi bud'i ahdikum sedekah, sedang pada anggota tubuh kalian, ya, sedekah. Artinya adalah hubungan kalian kepada berhubungan istri dengan hubungan suami istri adalah sedekah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, apakah seseorang suami, ya, dia mendatang istrinya, mencurahkan syahwatnya, apakah itu ada pahala? Qal, Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram akana alaihi wizrun, bagaimana pendapatmu kalau dia
tumpahkan syahwatnya itu pada yang haram, apakah berdosa? Ini kias ya. Nabi berbahasa dengan kias, tapi kias terbalik. Fakadzalika, demikianlah kalau dia menumpahkan syahwatnya pada yang halal, kana lahu ajrun, dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini bicara tentang ya, luasnya makna sedekah dan tingginya kecemburuan sahabat, orang-orang yang ingin, para sahabat ingin menegakkan amal saleh dengan keterbatasan dirinya, ya. Mereka cemburu kepada orang-orang yang banyak harta, bayang. Makanya dalam hadis ini mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mereka keluhkan apa? Masalah ibadah, masalah amal, bukan masalah dunia, ya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mengungkapkan kecemburuannya kepada orang-orang yang punya harta, yang mereka sama-sama beribadah. Kami salat, mereka salat pula, ya. Kami puasa, mereka puasa pula. Namun mereka diberikan kelebihan dengan harta mereka. Kami ini bagaimana kami bisa bersedekah, kan itu? Kami yang tak punya kami bisa bersedekah seperti mereka. Padahal kami bisa sama-sama solat, kami sama-sama puasa dengan mereka, ya. Ini cemburu kepada kebaikan, bukan hasad. Nah, tapi cemburu melihat saudara semangatnya tinggi dalam beribadah, ya. Namun semangatnya tinggi pula dalam bersedekah. Kami sama-sama salat dengannya. Jadi orang-orang yang fuqara di kalangan sahabat, orang-orang fakir di kalangan sahabat mengungkapkan, mengeluhkan dirinya, kecemburuannya terhadap orang-orang yang punya harta. Ya. Kecemburuan itu bukan karena masalah kayanya, tapi dia punya harta, tetapi dia menginfakkan hartanya fi sabilillah. Nah, banyak orang punya harta tapi pilih bakhil, ya. Tetapi yang dia cemburukan adalah kepada orang yang punya harta, yang juga dia berinfak, bersedekah. Kami ini salat aja yang bisa. Bagaimana kami pula bisa bersedekah, kan ini? Mereka mengeluhkan dan ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apa kata Nabi kepadanya? Apakah Nabi mengatakan, makanya jadi orang kaya? Apakah Nabi mengatakan seperti itu? Tidak. Yo, itulah kelebihannya. Nabi tidak ada mengatakan seperti itu. Pandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur sahabat ini, seraya beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan pada kalian sesuatu yang kalian bisa sedekahkan? Mereka menghibur, ya, Nabi menghibur mereka. Nya bersedihnya tiba tidak bisa sama je orang tu dah bersedekah. Nah, Nabi katakan kepadanya, Nabi, bukankah Allah telah menjadikan kepada kalian kepada suatu yang bisa kamu sedekahkan? Mendengar itu, ya, senang hati sahabat yang bertanya ini. Lalu Nabi katakan, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya tasbih yang kamu ucapkan itu ada sedekah, ibadah, sedekah, ya. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir yang kamu ucapkan itu sedekah. Allahu Akbar. Sedekah di sini maknanya adalah menunaikan kebaikan. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid, ungkapan alhamdulillah yang kamu ucapkan, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil yang kamu ucapkan sedekah.
Wa amrun bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf mengajak orang kepada yang ma'ruf sedekah. Wa nahyun an munkar mencegah dari kemungkaran sedekah. Ini semua menunjukkan bahawa peluang untuk bersedekah itu bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, maka orang-orang miskin pun bisa bersedekah dalam bentuk lain. Dari sini para ulama membagi sedekah itu kepada dua macam. Ya. Dari sini para ulama membagi sedekah itu dua macam. Pertama, sedekah maliyah. Sedekah apa namanya? Mal. Sedekah dalam bentuk harta. Mungkin uang yang diberikan dalam bentuk harta. Yang kedua, sedekah ghairu maliyah. Sedekah yang bukan bentuknya harta. Inilah tadi seperti ya, tahlil, tasbih, tahmid yang kita ucapkan, tapi bukan ya, perlu kita pahami bukan mensedekahkan, bukan sedekah tahlilan. Karena dulu dia sebagai masyarakat nyu mensedekah tahlilan untuk orang tuanya. Dia piti kepada imam, ya, kuat 100.000 tolong kau sedekah ambo untuk mentahlilkan orang tua ambo. Itu tidak ada sunnahnya yang seperti itu. Kalau kita ingin bersedekah atas nama anak, cari orang fakir miskin, niatkan untuk orang tua, itu boleh. Sebab anak dengan orang tua itu hubungan langsung, maka sampai pahalanya ketika dia bersedekah, berwakaf bersedekah. Kenapa? Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Wa laysa lil insan illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu mendapatkan sesuatu kebaikan melainkan apa yang dia usahakan. Maka seorang anak hasil usaha orang tua. Ketika anak berinfak bersedekah kemudian menguntukkan ya untuk orang tuanya, maka sampai. Namun bukan dalam bentuk dia pitih ke imam, kau tolong tahlilan, dia imam tu 1.000, ya kan? Kan ada di masyarakat kita itu. Semoga ini di sini jangan terjadi. Orang nak bertahlilan, ya. Kenapa tidak kita saja yang bersedekah langsung cari orang fakir, orang miskin? Nah, itu ya, kalau itu ada. Jemaah dimuliakan Allah, oleh karena itu sedekah terbagi kepada dua. Sedekah harta. Nah, ini mungkin bagi orang-orang yang punya kelebihan harta, kemampuan. Kemudian sedekah yang bukan dalam bentuk harta. Banyak contohnya di sini. Kemudian contoh-contoh lain, berbuat baik kepada kedua orang tua, sedekah. Ada orang buta yang mau menyeberang, ya, menjelang jalan, kemudian wantan yang seberang ke jalan, sedekah. Ya. Menunjukkan orang kepada kebaikan, sedekah. Setiap kebaikan-kebaikan, peluang-peluang kebaikan yang kita lakukan, sedekah. Bahkan yang lebih uniknya lagi pada kelanjutan hadis tadi, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan pada anggota tubuh kalian, sebagian anggota tubuh kalian di situ ada sedekahnya. Langsung sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, ayati ahduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Bagaimana seorang suami mendatang istrinya, apakah itu juga bernilai pahala atau sedekah? Masya Allah Pak Ibu yang dirahmati Allah, menumpahkan syahwat hubungan suami istri itu rupanya nilai pahala juga. Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, ara'aitum law wada'aha fil haram. Nah, Nabi menjawab dengan logika kias. Bagaimana kalau sekiranya seseorang menumpahkan syahwatnya pada yang haram, mungkin berzina, ya, dengan perempuan lain, melakukan perzinaan.
Apakah kalau seorang itu menumpahkan syahwatnya pada yang haram, apakah dia berdosa? Maka jawabannya demikian juga. Kalau seseorang menumpahkan syahwatnya pada yang halal, maka dia berpahala. Kau bahasa kias, ya, mengkiaskan, tapi kias terbalik. Namanya kias terbalik, ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, dalam kita hidup rumah tangga, ya, ibu-ibu jangan segan-segan untuk menerima sedekah dari suaminya. Ya. Ibu penerima sedekah. Hubungan suami istri merupakan sedekah. Jika dia berniat ibadah kepada Allah. Yang kedua, berniat untuk menahan syahwatnya, untuk menjaga diri dari hawa nafsu. Makanya dia tumpahkan kepada istrinya. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki melihat kecantikan orang lain, maka pergilah dia ke istrinya. Karena apa yang ada pada orang lain itu ada pada istrinya. Maka seorang istri tidak boleh menolak suaminya mengajak berhubungan. Tidak boleh menolak. Kalau dia, seorang suami tadi marah gara-gara seorang istri menolak berhubungan, maka seorang ibu atau seorang istri dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Banyak terjadi di masyarakat kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Seorang istri tidak mau diajak berhubungan, latiahlah nampane oleh suaminya. Padahal suaminya ketika itu membutuhkan. Padahal itu adalah peluang pahala. Begitu nikmatnya Allah berikan, pahala dapat, kenikmatan dapat. Pahala dapat, kenikmatan dapat. Ketika dia melakukan hubungan suami istri, kemudian diharapkan juga lahirnya. Kalau ya Allah, sekiranya nanti saya berhubungan ini, tetesan air mani saya ini melahirkan anak soleh. Masya Allah, ini niatnya. Melahirkan anak-anak soleh. Jadi niatnya bukan hanya syahwat saja, menumpahkan syahwat, juga menjadikan anak-anak soleh nanti lahir melalui hubungan suami istri ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, bagi pentingnya kita memahami agama ini. Kalau tidak paham kita dengan agama, ketika suami mengajak hubungan, ya, ketika suami mengajak, ya, berhubungan, ya, latiah panik. Yang akhirnya banyak terjadi perselingkuhan suami istri ketika istri tidak mampu, tidak mau meladani suaminya. Itu ibadah. Tidak bisa kita sepelekan, kita remehkan. Karena agama kita mengatur hal demikian. Agama malu kita bicara tentang itu, ya. Yang hak itu tidak ada malunya kita berbicara. Kebenaran, ya, tidak boleh kita sembunyikan. Harus kita, ya, jelaskan kebenaran-kebenaran tadi. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, pertama adalah tingginya semangat sahabat, ya, dalam berlomba melakukan kebaikan. Ini pelajaran dapat kita ambil dari hadis ini, tingginya semangat sahabat berlomba melakukan kebaikan. Apa tadi yang ada? Ketika dia melihat orang-orang yang diberikan kelebihan harta, berinfak. Kalau awak miskin, ku apa infak awak, kan itu. Rupanya Nabi SAW memberikan, ya, semangat kepadanya bahwa setiap, ya, sesungguhnya tadi kata Nabi, tasbih yang kamu ucapkan, takbir, kemudian tahmid, tahlil, itu adalah sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, sedekah. Maka hendaknya kita berusaha bersemangat di dalam
melaksanakan amal ibadah ini, ketaatan itu. Semangat. Jangan kita bersemangat hanya untuk dunia, mencari harta, kekayaan, kita bersemangat. Tapi untuk akhirat kita tidak bersemangat. Yang kedua adalah yang bagi lil insan, sepantasnya bagi manusia jika disebutkan sesuatu maka dia menyebutkan arahannya tadi. Karena sahabat ketika mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusur", orang-orang yang punya harta, mereka pergi membawa pahala yang besar. Ya. Maksudnya apa? Mereka salat sebagaimana kami salat. Puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka membawa pahala dalam hal kaitan dengan harta. Tidak seperti kami yang hanya kami bisa salat dan puasa saja. Jadi dia sebutkan sisi mananya yang dimaksud di sini, yaitu sisi kelebihan harta mereka. Jadi ketika menyebutkan sesuatu, sebut mana sisi atau kalimat yang ditujunya. Dan dalam segi ini mereka punya kelebihan. Bagaimana dengan kami, kan gitu. Pelajaran berikutnya adalah setiap perkataan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu bernilai sedekah. Setiap perkataan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka bernilai sedekah. Seperti menasihati orang, kalau ada tetangga awak sedang sakit, kita datangi, sabar ya, cari pahala, mohon kesembuhan kepada Allah, ya, minta kesembuhan kepada Allah. Berarti itu sudah kata kalimat baik yang kita ucapkan, sedekah. Bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, ungkapan-ungkapan tadi adalah bernilai sedekah. Ya. Wat targhib fil iktar, dan memotivasi diri kita untuk memperbanyak zikir-zikir tadi, ini juga ada sedekah. Pokoknya setiap kalimat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, ini ada sedekah. Termasuk juga kalimat yang akan menjauhkan, ya, menjauhkan kalimat yang akan menyebabkan kita jauh dari Allah, ini adalah sedekah. Pelajaran berikutnya adalah mencukupkan dengan yang halal, ya, dan menjauhkan dari yang haram. Menjadikan yang halal itu sarana mendekatkan diri kepada Allah, itu ada sedekah. Seperti tadi berhubungan suami istri, ya, kan halal itu. Jadilah halal, menjauhkan diri dari yang haram, itu bernilai sedekah. Luasnya agama kita ini, sehingga jika ini dipahami oleh orang bahwa berhubung suami istri itu adalah ibadah, berpahala, maka akan tercipta kerukunan dalam rumah tangga. Karena keluhan-keluhan yang banyak terjadi, ya, perselisihan dalam rumah tangga itu adalah ketika sang istri, ya, tidak mau meladani suaminya dengan baik, padahal dalam agama kita wajib untuk meladani. Bahkan dalam hadis, walaupun dia sedang, ya, di atas onta, seorang istri sedang di atas onta, kemudian tiba-tiba suaminya itu qadarullah, ya, naik syahwatnya, kemudian dia ajak istrinya untuk pulang, kemudian mereka melaksanakan tugasnya hubungan suami istri, wajib dia tepati hal demikian. Maka banyak terjadi keretakan dalam rumah tangga, penolakan tadi, sehingga tadi kita katakan terjadilah perselingkuhan sang suami dengan rekan kerjanya,
di kantor, karena dia tidak mendapatkan pelayanan dari istrinya di rumah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukupkan kita dengan yang halal. Yang halal itu menjadikan sedekah. Kemudian jawazul istisbat fil khair. Bolehnya untuk mencari ketetapan dalam kebaikan. Bolehnya mencari at-tasabbut, ketetapan dalam kebaikan. Seperti pertanyaan sahabat, ayati ahduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Nah, ini kan pertanyaan untuk menetapkan apakah benar kalau seorang suami itu ya mendatang istrinya dapat pahala. Kalau kita ragu dengan suatu persoalan hukum, lalu kita ingin menetapkan, lalu kita lakukan pertanyaan kepada orang berilmu, maka ini adalah salah satu bentuk hal yang dibolehkan dalam agama kita. Jangan kita mereka-reka, ketimbang mereka-reka ini halal haram, tapi tidak ada ilmu kita. Disinilah Bapak Ibu pentingnya kita bertanya. Sebagaimana sahabat ini bertanya. Jadi bolehnya kita menetapkan suatu perkara melalui ya perkara kebaikan dengan bertanya tadi, sehingga kita semakin yakin ya dengan agama ini. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ini apakah seorang istri ya suami mendatang istrinya ya apakah mendapatkan pahala ya. Artinya bukan hanya menumpahkan syahwat yang dibolehkan saja, tapi di situ ada nilai pahala. Pelajaran berikutnya adalah husnu ta'limir rasul, bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan mengarahkan sahabatnya melalui pertanyaan sampai sahabatnya itu puas dengan ya jawaban-jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya maka jika kita menghadapi suatu persoalan, bertanyalah dengan cara yang baik ya sebagaimana sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga persoalan-persoalan kita yang kita hadapi itu menjadi tuntas ya. Menjadi tuntas, jauh dari ya kebingungan. Maka kita disuruh untuk bertanya. Tujuan bertanya itu untuk mengenal kebenaran. Ada orang bertanya tapi mau uji. Dia bertanya tapi mau uji orang. Nah, ini harus kita letakkan pada tempatnya. Pertanyaan seorang penuntut ilmu kepada gurunya adalah pertanyaan yang bertujuan karena dia tidak tahu. Tapi kalau guru bertanya kepada murid, nah itu baru pertanyaan bentuk ujian, ya, mentes kemampuan. Ada juga pertanyaan itu bentuknya mengingkari suatu perbuatan, maka dia bertanya. Kemudian juga keluasan syariat Islam, di mana Islam bukan hanya artinya adalah berbuat kebaikan itu bukan hanya satu sisi, banyak bentuk-bentuk kebaikan yang lain. Dia tidak bisa bersedekah dengan harta, maka dia bersedekah dengan bentuk-bentuk yang lain. Ya. Luasnya ajaran agama kita ini. Sehingga seseorang tidak diremehkan dengan status sosialnya. Onyo miskin tidak bisa bersedekah. Atau bentuk sedekah yang lain yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu, ya. Akan tetapi tentu saja, ya, jika seseorang diberikan kelebihan harta, kemudian dalam ibadah dia juga kuat, ya, maka tentu nilai utamanya juga bisa terjadi perbedaan. Namun secara umum, maka mereka telah sama-sama melakukan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Ya Bu, silakan.
Oh ya. Oh, bukan berarti kita mengenyampingkan yang lain. Jadi kita bisa membagi-bagi tersebut. Ya. Untuk orang tua kita juga bersedekah, untuk fisabilillah juga kita bisa bersedekah. Jadi banyak lubang-lubang amal waktu Bu. Jadi ya, kalau hanya mampu kita untuk orang tua kita, kalau mampu kita yang lain, ya, maka kita bersedekah untuk orang yang berjuang di jalan Allah, ya, bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin. Apakah itu sedekah wajib berupa zakat atau sedekah sunnah, itu selain dari zakat, sedekah biasa, ya. Nah, artinya peluang-peluang bersedekah itu pintu-pintunya kan banyak. Silakan, ya. Sini juga diberi kepada kerabat juga kita mungkin bersedekah. Kerabat yang mana? Yang miskin, ya. Kita juga bersedekah. Kenapa? Karena bersedekah kepada kerabat juga diperintahkan. Jangan sampai nanti orang lain kita bantu, dan kerabat kita tidak bantu, tidak mau tahu, padahal dia juga orang yang membutuhkan. Nah, jadi silakan ibu memperbanyak pintu-pintu itu, ya. Mau yang ini, kalau dia ada kelebihan, kalau sekiranya ibu ada kelebihan lain, berikan juga kepada yang ini, ya, sehingga sedekah itu juga menyebar, bukan hanya satu kelompok saja, ya. Makanya mustahik zakat itu ada 8 golongan. Namun ada, lihat dulu prioritasnya. Jika sekiranya di sini prioritasnya adalah banyak orang fakir dan miskin, maka mereka didahulukan. Jika sekiranya mereka sudah dapat, maka dibagikan juga kepada yang kelompok yang lain, yang mereka juga termasuk membutuhkan atau asnaf yang 8. Wallahu alam bissawab. Silakan kalau masih ada ibu-ibu, Bapak. Jika tidak, ya, kita cukupkan sampai di sini kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita semua, memotivasi kita untuk, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya, yang mana ketaatan ini kita lakukan sampai akhir hayat kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.